hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para peserta kajian Bumiku Mengaji di mana saja Anda berada, baik yang ada di Jerman, di Belanda, di Qatar, di Oman, di beberapa negara Afrika, Zimbabwe ada juga ya, kemudian di beberapa negara Asia Timur seperti di Jepang, di Korea, dan tak lupa menyapa para pendengar yang ada di tanah air di kota manapun, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian Bumiku Mengaji ini, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan juga TV-TV lain, serta para netizen dimanapun Anda berada melalui akun media sosial manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di dalam kajian dengan tema keluarga. Judul pembahasan inti kita ini tentang bagaimana menanamkan akhlak di dalam kehidupan rumah tangga, akhlak ke istri, tentu saja akhlak ke diri sendiri ya, juga menanamkan akhlak kepada anak-anak terutama ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan keutamaan akhlak. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pengaruh akhlak di dalam kehidupan keluarga. Akhlak ini bila diterapkan dalam kehidupan rumah tangga oleh seluruh unsur atau komponen di dalam rumah tangga tersebut, oleh suami kepada istri, anak-anaknya, dan anggota keluarga lain, kalau ada orang tua di sana, atau bahkan pembantu, atau bahkan saudara lain, kerabat lain yang ikut numpang, ataupun akhlak istri ke suami ke anak-anak, akhlak anak-anak ke orang tua, akhlak adik ke kakak, kakak ke adik, cucu ke nenek, nenek ke cucu, diterapkan di dalam sebuah rumah tangga, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa besar. Tentu saja pengaruh yang baik. Apa saja pengaruh baik dari akhlak yang diaplikasikan dalam kehidupan keluarga? Tentu saja pertama, seluruh anggota keluarga itu akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab sudah kita terangkan, orang yang memiliki akhlak yang baik akan dicintai oleh Allah, dicintai juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan pembantu, semuanya berkumpul di suatu rumah sebagai para kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja Allah akan mencurahkan rahmatnya, berkahnya
kebaikannya kepada mereka. Ayat dan hadis yang menerangkan bahwa orang yang berakhlak itu dicintai oleh Allah bertebaran dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Seperti Al-Baqarah ayat 195, Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini salah satu bentuk akhlak, berbuat kebaikan kepada orang lain. Muhsin disebutnya. Allah akan mencintai mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ini salah satu di antara bentuk akhlak yang baik. Innallaha yuhibbul muqsitin dalam Al-Maidah ayat 42. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan dalam hadis secara garis besar bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanahum khuluqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, juga oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijaluhu rijalus sahih, bahwa rijal atau para perawi hadis ini merupakan para perawi hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa kecintaan Allah kepada manusia sangat ditentukan oleh seberapa mulia akhlak manusia tersebut. Dijelaskan lagi masih dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama mukmin dan membahagiakan orang lain. Cara memasukkan kebahagiaan kepada orang lain yang paling agung, yang paling utama adalah dengan menunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Lakukan seluruh bentuk kemuliaan akhlak kepada orang lain akan gembira. Orang lain akan senang, orang lain akan berbahagia. Tersenyum, bermuka ramah kepada orang lain, itu akhlak yang baik. Membuat orang lain senang. Memberikan kepedulian, perhatian, bantuan, pertolongan, menunjukkan kelemah lembutan. Itu semuanya akhlak yang baik kepada mereka. Mereka yang menerima kemuliaan akhlak ini gimana? Perasaan mereka akan senang, akan gembira. Walaupun tidak dikasih hal-hal yang sifatnya materi. Tidak dikasih uang, tidak dikasih makanan, tidak dikasih barang. Karena memang kita nggak punya umpamanya. Tapi tutur kata yang baik, ekspresi wajah yang ramah, bentuk perhatian kepedulian kepada mereka, itu sesuatu yang nilainya lebih berharga daripada pemberian dengan benda, dengan barang, dengan makanan, dengan uang, dengan apapun. Itu idkhalus surur ala qalbil muslim, cara memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim yang paling agung. Dan itu amalan yang paling dicintai pula orang-orang yang melakukannya.
Berdasarkan hal itulah maka orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat akan sangat dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sangat dekat berarti kedudukannya tinggi di akhirat. Karena Nabi SAW berada pada level tertinggi dari kemuliaan di akhirat nanti. Kalau seseorang dekat tempat duduknya di akhirat dengan Nabi SAW berarti dia mulia pula. Dan kemuliaan itu salah satu penyebabnya adalah akhlaknya. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih. Beliau menyatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya dari aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Inilah kemuliaan akhlak. Kalau seluruh anggota keluarga, mulai dari suami dan istri, termasuk anak-anak, bahkan mungkin asisten rumah tangga yang ada di sana, memiliki akhlak yang baik seluruhnya, mereka akan menjadi kumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebayang rahmat akan tercurah, barokah akan tercurah, kebaikan akan digelontorkan kepada rumah tangga tersebut. Bisa dibayangkan bahagianya mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ini yang pertama. Kedua, pengaruh baik dari akhlak dalam kehidupan rumah tangga adalah akan semakin kuatnya ikatan kekeluargaan, semakin besar saling cinta mencintai, sayang menyayangi di antara mereka. Karena apa? Karena secara insting, secara naluriah, jangankan manusia, baik mukmin ataupun kafir, bahkan binatang pun, kalau diperlakukan secara baik, dia akan mencintai kita, menyayangi kita. Kucing, anjing, atau binatang lain, bahkan binatang buas yang nalurinya selalu ingin membunuh, seperti macan, seperti harimau. Tapi kalau diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan sejak bayi, mereka akan baik menyayangi kita, akan mencintai kita. Naluri seluruh makhluk, pada umumnya begitulah. Apalagi ini orang, apalagi ini manusia yang memiliki hati, perasaan yang sangat sensitif, sangat fragile, sangat mudah tersentuh. Diberikan kebaikan, diberikan perhatian, diberikan bantuan, pertolongan, kepedulian, akan memberi feedback yang baik, akan menyayangi, akan mencintai. Jadi akhlak yang baik mengakibatkan orang lain akan menyayangi kita, mencintai kita, menyukai kita. Ini yang menjadi patokan, yang menjadi penyebab kenapa syariat menyatakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan atau keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan, ada kebencian, itu dengan kebaikan yang kita berikan akan berubah menjadi teman yang dekat.
Akhlak yang baik, kebaikan yang kita lakukan kepada orang bisa merubah hati orang. Tadinya benci menjadi suka. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya memusuhi menjadi bersaudara, berkawan dan bersahabat. Itu karena kemuliaan akhlak. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang selalu membalas keburukan orang kafir dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kemuliaan akhlak. Hati yang sedemikian keras menjadi luluh. Akhirnya menerima kebenaran Islam. Salah satunya karena kemuliaan akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Itu kepada orang kafir yang tadinya keras hatinya, yang membenci, yang memusuhi, berubah total. Sehingga banyak orang-orang kafir yang tadinya musyrik kemudian masuk Islam menjadi sahabat. Menyatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, dulu tidak ada orang yang paling aku benci di dunia ini selain engkau. Sekarang demi Allah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai di dunia ini selain engkau. Dulu tidak ada agama yang paling aku benci selain Islam. Sekarang demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada Islam. Dulu tidak ada kota tempat yang lebih aku benci daripada Madinah. Sekarang demi Allah, tidak ada tempat yang paling aku cintai daripada Madinah. Berubah. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Bayangkan kalau kemuliaan akhlak ini ditujukan kepada sesama muslim. Bayangkan lagi kalau kemuliaan akhlak ini dipraktekkan, ditunjukkan, diarahkan kepada anggota keluarga. Kalau umpamanya suami berakhlak yang mulia ke istri, istri akan sangat merasa dimuliakan dan dihormati. Dia memberikan feedback, lebih menyayangi suami daripada kadar kebaikan yang dia terima dari suami. Demikian juga orang tua ke anak, anak ke orang tua. Coba di antara anak-anak semuanya kita sayangi, semua kita cintai. Tapi seringkali kadar kecintaan orang tua kepada anak-anak berbeda. Tergantung dari apa? Seberapa taat dan baik dan soleh anak itu kepada kita sebagai orang tua. Makin soleh, makin taat, makin mulia akhlaknya, makin kita sayangi, makin kita cintai. Karena itulah maka kemuliaan akhlak mengundang rasa suka, rasa cinta, rasa sayang. Baik ada hubungan keluarga ataupun tidak. Baik ada hubungan kekerabatan ataupun tidak. Kesukuan atau tidak. Bahkan beda bangsa. Bahkan beda agama. Beda agama. Lalu kita tunjukkan kemuliaan akhlak. Mereka yang berbeda agama akan suka kepada kita. Karena diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Karena ditunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Maka berkata Al-Ghazali rahimahullah, kitab Ihya Ulumuddin yang ini dikukuhkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bab al-ulfah wal ukhuwah. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamrati husnil khuluq wal furqata thamrati su'il khuluq. Lianna husnal khuluq yuthmiru at-tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yusmiru at-tabaguda wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa al-ulfa itu yaitu bersatunya hati, cinta, kasih sayang, persatuan dengan sesama manusia, itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Akhlak yang baik
menjadi tali pengikat persautuan, persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan. Sebaliknya furqah, perpecahan, ya, permusuhan, saling benci, itu buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik membuahkan saling sayang, saling cinta, saling mengasihi, persatuan dan kesatuan. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk akan melahirkan saling benci, saling dengki, dan saling memusuhi. Coba umpamanya contoh akhlak yang baik seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Bersikap lemah lembut, perhatian, peduli. Kalau ngomong santun dengan nada yang lembut, dengan susunan kalimat yang mengenakan, kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga ditunaikan. Apa yang terasa oleh istri dan anak-anak, mereka suka, mereka senang. Akhirnya kalau sudah senang, suka kepada ayahnya, kepada suaminya, hatinya menyatu. Coba lihat umpamanya kalau seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, menunjukkan kemuliaan akhlak. Kepada suami taat, selalu mencari ridha suami, selalu menghindarkan kemurkaan suami, hal-hal yang tak disukai oleh suami selalu dijauhi. Perhatian, ya, memberikan pelayanan semaksimal yang dia bisa. Ke anak juga perhatian, lemah lembut, selalu ramah, selalu tersenyum, menghindarkan muka masam dan yang sejenisnya. Apa yang terasa oleh suaminya, oleh anak-anaknya? Betah. Terus si istri itu rajin menata rumah, bereskan rumah itu selalu rapi, selalu bersih, wangi, tertata rapi. Suaminya pulang kerja, pulang mencari nafkah dalam keadaan mungkin lapar, mungkin lelah, capek, mungkin penat dengan masalah yang dia dapatkan di tempat kerjanya. Begitu datang ke rumah disambut oleh senyum manis istrinya. Sudah mandi, sudah wangi, sudah fresh, sudah segar. Anak-anaknya juga begitu. Masuk ke rumah sudah harum, keadaan di rumah bersih, rapi. Lalu si istri menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Diambillah tasnya, disimpan di tempat yang semestinya, dibukakan sepatunya, dihiburlah suami dengan kata-kata yang menyejukkan. Ini pahlawanku, belahan jiwaku, buah hatiku, kebanggaanku, keringat, kalau ada keringatnya nih, disusut, dan seterusnya. Apa yang terasakan? Masya Allah, hilang kepenatan. Rasa capek, rasa lelah, depresi, stres karena banyak masalah di kantor atau tempat kerja hilang. Melihat perilaku kemuliaan akhlak istri kepada suami seperti itu, maka rumahnya akan menjadi rumah tempat yang terindah di muka bumi. Paling nyaman, surga dunia. Karena akhlak dari sang istri, akhlak perilaku anak kepada suami. Suami juga berakhlak mulia kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Rumah tangga menjadi surga bagi mereka di alam dunia ini. Nyaman sudah yang seperti itu, sumber kebahagiaan. Ini karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Maka mereka akan saling menyayangi, saling mencintai, saling bersatu, bersaudara, berkeluarga. Itu karena akhlak. Lianna husnal khuluq yusmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Akhlak yang baik melahirkan saling sayang, saling mencintai, saling mengasihi, bersatu padu. Itu buah manis dari akhlak dalam sebuah rumah tangga. Sebaliknya,
Coba bayangkan kalau masing-masing anggota keluarga berakhlak buruk, tidak menunaikan kewajibannya masing-masing kepada anggota keluarga lain. Hak anggota keluarga lain diabaikan. Kalau bicara suami sambil melotot, sambil bernada tinggi, sambil ekspresi wajah yang ketus, deg kepada istrinya. Anaknya juga walaupun ucapan kasar dengan nada tinggi yang nyolot itu ditujukan bukan kepada anak-anak tapi kepada ibu mereka. Ada nggak pengaruhnya bagi anak? Ada, sumpah ke mereka. Akhirnya apa? Tidak suka diperlakukan demikian. Berkurang cinta dan kasih sayang. Tak mustahil berubah menjadi benci, menjadi anti. Kalau antar suami istri sudah kurang, bahkan hilang cinta dan kasih sayang, berganti dengan saling dengki, saling benci karena keburukan akhlak. Maka kehancuran rumah tangga tersebut tinggal menunggu waktu. Efek pengaruhnya bagi anak. Keburukan akhlak melahirkan kebencian dan kedengkian. Su'ul khuluq yusmirut tabaghuda wa tahasuda wa tadabura. Akhlak yang buruk bisa membuahkan rasa saling hasad, saling dengki, saling benci dan saling memusuhi. Termasuk antara anggota rumah tangga, anggota keluarga. Istri ke suami kalau bicara selalu tinggi suaranya. Kalau berjumpa ekspresinya juga saling cemberut. Saling memasang wajah yang angker. Kata-katanya selalu pedas. Bayangkan rumah tangga macam apa itu. Tinggal menunggu saat-saat kehancuran. Akibatnya semuanya menjadi tidak betah. Rumahnya menjadi tempat yang paling menyiksa bagi dirinya. Akhirnya sang suami enggan berada di rumahnya. Kalau pergi bekerja sepagi mungkin. Kalau pulangnya selarut mungkin, semalam mungkin. Bila perlu tidak pulang, mencari alasan untuk tidak pulang. Lembur kek, tugas luar kota kek, ada meeting ke, itu ke, ini ke, segala macam. Hanya sekedar alasan untuk menghindarkan suasana rumah. Kebayang, lagi capek, lagi penat, lagi lapar, lagi banyak masalah. Begitu datang ke rumahnya disambut dengan ekspresi wajah mengerikan dari istrinya. Gak ada senyum, gak ada apa. Kemudian kondisi rumahnya berantakan. Banyak kotoran sampah, banyak nyamuk, kecoak sama lalat, ada barang-barang yang kotor, bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah. Tambah stres dia. Maka rumah tangganya menjadi neraka dunia bagi dirinya. Itu semua berasal dari apa? Dari keburukan akhlak yang ditunjukkan oleh anggota keluarga tersebut. Oleh karena itulah maka pengaruh baik kedua bagi akhlak dalam kehidupan rumah tangga adalah saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama mereka. Akibatnya apa? Akibatnya akan melahirkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, rasa betah berada dalam rumah tangga. Karena semua anggota keluarga menunjukkan kemuliaan akhlak yang membuat dia senang, tentram, bahagia. Walaupun rumahnya kecil, walaupun umpamanya rizkinya pas-pasan, walaupun umpamanya dia tidak memiliki fasilitas penunjang hidup yang yang mewah, nggak punya mobil, paling ada motor. Rumahnya juga sederhana, RSS 10. Tapi kalau semua anggota keluarganya menunjukkan kemuliaan akhlak, bahagia mereka.
Rumah mungilnya, rumah kecilnya menjadi surga dunia bagi mereka. Ini karena apa? Karena kemuliaan akhlak. Ini pengaruh yang kedua dari mulianya akhlak dalam kehidupan rumah tangganya. Sekarang pengaruh baik yang ketiga. Kemuliaan akhlak yang ditunjukkan oleh seluruh anggota keluarga merupakan hadiah, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai indikator bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi rumah tangga tersebut. Kalau Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah, kalau Allah mau memasukkan keberkahan dalam sebuah rumah, Allah akan masukkan kemuliaan akhlak ke dalam seluruh anggota keluarga mereka. Salah satu kemuliaan akhlak ini adalah kelemah lembutan. Lemah lembut itu salah satu bentuk nyata dari akhlak yang mulia. Lemah lembut ini sumber kebaikan dalam segala hal, dalam segala bidang. Dan kelemah lembutan ini merupakan wujud nyata dari rahmat Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak, lembut, berlemah lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah. Salah satu efek atau bukti nyata dari rahmat Allah itu Nabi SAW bisa berlemah lembut kepada orang kafir yang super nyebelin. Kalau kita baca sejarah perjuangan dakwah Nabi SAW, kita bisa menemukan super duper nyebelinnya sikap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bikin emosi, bikin gemes gitu. Baru bacanya. Baru mendengar kisahnya, belum mengalaminya. Yang mengalaminya lebih dari itu. Pinginnya gimana? Tapi karena rahmat Allah, Nabi SAW bersikap lunak, lemah lembut. Dan ini menjadi senjata yang ampuh untuk menaklukkan hati mereka sehingga memasuki Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras ya kepada mereka, lang faddu min haulik, mereka akan lari menjauhimu. Kalau bersikap kasar, tapi karena bersikap lemah lembut, karena rahmat Allah, maka orang-orang yang tadinya memusuhi berubah menjadi mencintai, mendukung, masuk Islam dan bagus keislamannya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli amri kullihi." Fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam segala hal. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan ini tidaklah ada pada sesuatu, apapun sesuatu itu. Baik sesuatu itu dakwah dengan lemah lembut, mendidik, termasuk bermuamalah, disertai dengan kelemah lembutan. Tidaklah kelemah lembutan ada dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu, memperbagus, membuat nyaman sesuatu yang sedang dilakukan,
Baik dakwah dengan lemah lembut akan bagus, dakwah hasilnya bagus. Mendidik juga begitu, bermuamalah juga begitu, jual beli antara pembeli dan penjual. Ketika bicara tawar menawar disertai dengan kelemah lembutan, ke sopan santun, dengan ramah tamah, dengan sikap yang menyenangkan akan memperbagus. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Kalau sesuatu baik itu dakwah, mendidik, muamalah tanpa kelemah lembutan, dengan kasar akan buruk. Mendidik dengan kasar buruk, lari. Dakwah dengan kasar, lari orang yang dakwah. Bukannya menyambut, malah membenci dakwahnya. Bukan karena isi dakwahnya, isinya mungkin benar, tapi caranya yang kasar, yang keras, membuat orang lari dari dakwah yang hak ini. Muamalah umpamai ibu-ibu menyegat tukang sayur, pagi-pagi datang tukang sayur dibentak, "Hei mang," sambil melotot, sambil kucem, sambil cemberut, "Sini dong." Mau dibeli enggak? Umpamanya dengan kasar, dengan nada yang nyentuh karena dada gitu ya. Nyentuh itu apa, yang menonjok dada. "Mau dibeli enggak sini? Barang jelek begini dijualin mahal lagi." Apa yang terasa bagi si mamang penjualnya? Ini mau membeli atau ngajak-ngajak berantem, Bu? Kan begitu, menjadi buruk. La yunza'u min syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk sesuatu tersebut. Kita berkawan dengan orang lain tetapi kasar, bersikap umpamanya menyinggung dan yang sejenisnya, akan memperburuk suasana. Bayangkan kalau itu diterapkan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang disertai dengan keburukan akhlak berupa kekasaran, kekerasan akan memperburuk kondisi kenyamanan rumah tangga tersebut, keluarga tersebut. Sebaliknya apabila disertai dengan kelemah lembutan akan nyaman, akan baik. Dan itulah cara Allah memasukkan kebaikan ke dalam rumah tangga tersebut. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Coba bayangkan. Terapkan ini wahai saudaraku. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, menginginkan itu artinya mentakdirkan, mau menciptakan kebaikan dalam rumah tangga itu, maka adkhala alaihim rifqa, Allah akan memasukkan kepada mereka kelemah lembutan yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarganya. Kelemah lembutan di akhlak yang baik. Hanya dari satu aspek, lemah lembut saja. Ini mewakili seluruh akhlak. Akhlak manapun selain kelemah lembutan, ini mengundang turunnya kebaikan yang Allah akan berikan kepada seseorang. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, memberikan kebaikan, menciptakan kenyamanan hidup dalam sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kelemah lembutan. Allah akan masukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Lihat betapa dahsyatnya, hebatnya pengaruh dari akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Mengundang kebaikan dari Allah, rahmat dari Allah, berkah dari Allah, kasih sayang dari Allah. Itu rumah tangga surganya dunia. Kalau kondisinya seperti itu. Itulah yang ketiga, pengaruh dari akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga.
Keempat, ini nggak kalah pentingnya nih. Dan nggak kalah nilainya ini. Tahu nggak, akhlak yang baik itu akan mengundang orang lain, pihak lain yang merasakan kebaikan akhlak kita untuk mendoakan kebaikan kepada kita. Hebatnya lagi, doanya itu tanpa sepengetahuan kita loh. Coba umpamanya kita sedang berjalan di tengah kota, di pinggir jalan, ada orang yang kita lihat sedang kesulitan. Dari kelihatan, dari penampilannya, dari ekspresinya, kita beri akhlak yang baik. Atau nggak seperti itulah, ada tetangga kita yang kesulitan. Mungkin suaminya yang buruh lepas, koreh-koreh cok. Maksud koreh-koreh cok itu apa ya? Buruh lepas lah. Ada kerjaan, ada yang nyuruh, mereka bisa dapat uang, bisa makan. Nggak ada yang nyuruh, mereka nganggur, nggak dapat uang, dapurnya nggak ngebul. Punya istri, punya anak banyak. Pengangguran atau ya tadi buruh lepas tadi. Barang berharga yang dimiliki sebagai alat untuk mencari uang cuma cangkul. Ternyata dia sakit. Gak bisa kerja. Otomatis gak ada untuk makan mereka di hari itu, hari esoknya untuk ke dokter pun gak ada. Kita mengetahui salah satu di antara akhlak yang mulia adalah tunjukkan kepedulian. Ditengok, didoakan, dihibur, dibantu, ayo saya antar ke dokter, dibayarin, diantar pakai motor atau mobil. Dikasih umpamanya ya makan nih untuk hari ini, matangnya, nih berasnya, nih uangnya. Saya yakin mereka nangis. Nangis bahagia, haru. Merasa mereka ditolong dari sebuah kebinasaan yang mengancam nyawanya. Mereka berterima kasih sambil bercucuran air mata. Kita mau pulang, mereka menadahkan dua tangan ke langit. Mendoakan kita. Doanya menggedor pintu langit ke-7. Menembus semua pintu langit. Menggedor pintu langit ke-7. Membuka hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Penghalang. Terbuka, didengar oleh Allah. Da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab. Inda rasi malakun, di sampingnya ada malaikat muwakkalun yang diutus, yang ditugaskan untuk itu. Kullama da'a li akhihil khair. Setiap kali orang ini mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka berkata malaikat amin walaka bimislih, diaminkan. Dijamin itu doa dikabul. Kenapa kita didoakan kebaikan oleh orang lain? Karena kemuliaan akhlak. Saling mendoakan termasuk akhlak yang baik. Mendoakan barokah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, jazakallahu khaira. Antar suami dengan istri, antar orang tua dengan anak, antara adik dan kakak. Ketika umpamanya si ibu membutuhkan bantuan baik suaminya atau anaknya, bisa tolong ambilin pisau, barakallahu fiik, gitu ya, diambilin jazakallahu khairan.
Doa dalam setiap ucapannya. Saling mendoakan satu sama lain. Suami yang lemah lembut, berakhlak mulia, perhatian, pedulian ke istrinya. Suami itu selalu disebut oleh istrinya dalam doa-doa dia, dalam sholatnya, dalam sujudnya, dalam saat-saat mustajabnya, di tengah malam atau sepertiga akhir malam dalam tahajudnya. Ya Allah, sehatkan suami saya, solehkan suami saya, jaga dia dari hal-hal yang Engkau haramkan yang mengundang murka dan azab-Mu. Curahkan rahmatnya kepada dia selalu. Jaga hatinya untuk selalu setia pada kami sebagai orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Itu istrinya mendoakan anaknya, mendoakan orang tuanya. Suaminya begitu juga mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya. Karena apa? Karena memang selain mereka menginginkan seluruh anggota keluarganya berada dalam kebaikan, juga karena terharu dengan kesolehan, kebaikan, kemuliaan akhlak mereka. Jangankan anggota keluarga, orang yang gak dikenal. Coba bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita parkir motor, parkir mobil. Mobil maksimal umpai 5.000 lah ketika parkir. Ketika kita keluar kasih 20.000. Pas tukang parkir mau menyiapkan kembalian, kita bilang, nggak perlu Pak, masih lagi, nggak apa-apa, ambil, jangan dikembalikan. Apa yang terucap? Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Haji, semoga rizkinya ditambah lagi berkali-kali lipat. Doa tuh. Nggak dikenal siapa orang tukang parkir itu namanya. Ujang, Acep, Aden, atau siapa? Nggak tahu. Dan kita nggak perlu kenal namanya, dari mana, sudah nikah belum, anaknya berapa, gimana kondisinya, nggak perlu. Yang jelas tunjukkan kemuliaan akhlak. Kita berikan hak mereka dengan sedikit kelebihannya. Kelebihannya 5.000, 10.000. Tapi doa yang keluar dari mulut mereka, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kemuliaan akhlak mengundang orang yang merasakan nyamannya diperlakukan dengan kemuliaan akhlak untuk mendoakan. Berdoa. Saling mendoakan. Dan doanya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Mustajab. Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka efek dari doa tersebut, doa orang yang kita tolong, orang itu kemudian mendoakan, ya Allah sehatkan si bapak yang baik tadi, sehatkan seluruh keluarganya, limpahkan lagi rizki yang lebih melimpah, lebih dari apa yang dia berikan kepada kami, masukkan nanti ke dalam surga, jaga dia dari api neraka. Melakukan hal itu kepada 1.000 orang sebagai bentuk kemuliaan akhlak kepada sesama manusia, 1.000 orang mendoakan kebaikan. Dan itu semuanya dikabul oleh Allah SWT. Jadilah rizkinya tambah melimpah. Jadilah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dibahagiakan karena doa, ya Allah bahagiakan mereka dengan keluarga. Dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Inilah pengaruh yang keempat atau kelima. Akan didoakan, saling mendoakan. Terakhir yang keenam nih. Terakhir yang kelima apa keenam yang akan kita bahas hari ini. Poin-poin lainnya masih banyak. Pengaruh yang baik dari akhlak dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Pengaruh baik yang keenam dari akhlak dalam kehidupan rumah tangga adalah ini nih yang tidak kalah pentingnya. Apakah itu? Yaitu
Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberi solusi dari setiap permasalahan yang akan dihadapi atau dialami oleh baik salah satu anggota keluarga atau bahkan semuanya. Kenapa demikian? Karena kemuliaan akhlak ini merupakan wujud nyata dari ketakwaan. Kemuliaan akhlak adalah wujud nyata dari ilmu. Dan ilmu adalah akar lahirnya ketakwaan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan illa wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kata Abu Darda, kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa tanpa ilmu. Tanpa ilmu enggak bisa. Dan dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil. Jamil itu maknanya indah perbuatannya, mulia akhlaknya. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berakhlak mulia sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Akhlak mulia itu wujud nyata dari pengamalan ilmu. Dan ilmu ini penyebab utama ketakwaan. La takunu taqiyan hatta takuna amilan. Dengan kata lain, akhlak yang mulia adalah wujud real yang nyata dari ketakwaan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan banyak jaminan bagi orang yang takwa. Salah satunya diberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu surah At-Talaq semuanya begitu tuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari semua urusan, semua problematika kehidupan. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusan yang sulitnya menjadi mudah. Apalagi nih? Anggota keluarga yang akhlaknya baik tadi kan solid ya. Saling perhatian, saling peduli, saling menolong, saling membantu. Satu di antara anggota keluarga ada masalah, semuanya tidak tinggal diam. Memberikan support, memberikan solusi, menanggung masalah itu bersama-sama. Enteng ringan, masalah seberat apapun ditanggung bersama. Itulah di antara beberapa pengaruh baik dari akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Ya, saya pikir sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah mencukupi. Kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan untuk mengatur lalu lintas pertanyaan ini dipersilakan dikembalikan kepada host tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Masalah ilmu luar biasa yang kita peroleh pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, untuk mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan akhlak mulia. Allahumma ahdini bi ahsanul akhlak. Masalah. Baik, karena waktu yang terbatas, saya sampaikan sambil menunggu kalau ada yang raise hand, akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui berbagai media sosial. Salah satu yang pertama saya akan bacakan Ustadz, yaitu pertanyaan adalah, izin bertanya Ustadz, suami saya semangat menuntut ilmunya tinggi sekali. Sering saya dengar dia selalu bilang, anak istri adalah ujian. Jadi jangan sampai lalai dalam menuntut ilmu. Hingga sekarang suami itu belum bekerja.
ditambah saya sedang hamil besar. Bagaimana lagi cara saya untuk mengingatkan? Karena setiap bicara disangka saya itu tidak percaya akan tanggung jawabnya sebagai suami. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, wa jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Ya, ibu yang barusan bertanya, tidak disebut dari mana ya. Sudah hamil tua, suaminya nganggur, tapi ngajinya rajin, offline ataupun online. Saya menduga mungkin ini bukan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri nganggur, ngapain di luar negeri? Udah aja pulang ke Indonesia. Mungkin orang Indonesia ya. Kalau di luar negeri pasti untuk bekerja atau belajar. Rajin ngaji tapi malas mencari nafkah. Taib, hasil dari ngaji itu harus real, harus nyata. Tidak sekedar teori. Kalau rajin ngaji, dia pasti tahu kewajibannya sebagai suami. Mencari rizki, mencari nafkah. Untuk anak dan istri itu ayat, itu hadis. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada suami dibanding istri, dan karena kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Wajib. Karena wajib kalau suami mencari nafkah, dia dapat pahala. Dihitung jihad. Talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad. Itu perkataan sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain menyatakan demikian. Jihadnya kaum lelaki di saat tidak ada perang. Dan dia bukan seorang ulama, bukan seorang da'i. Jihadnya itu mencari nafkah. Untuk menafkahi anak dan istrinya. Tuh hasil ngaji harus begitu. Makanya ketika seorang suami melalaikan kewajibannya, melalaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, dosa besar dia. Melanggar ayat, melanggar hadis. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a mayya'u. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, menyia-nyiakan hak mereka, tidak diberi nafkah. Maka hak istri, hak anak-anak yang pernah nafkah, boleh ditagih, boleh ditagih. Diingatkan, suami yang tidak menafkahi istrinya selama sekian waktu, itu menjadi udzur syar'i si istri untuk mengajukan khulu, gugat cerai kepada suami. Gak bisa, kamu harus sabar sebagai istri, harus sabar dong gitu. Masa baru setahun gak dikasih makan aja udah nuntut cerai. Baru setahun. Gak makan itu sehari dua hari juga lemas, lapar loh. Zalim suami yang seperti itu. Mana hasil ngajinya? Ya ingatkan, tuntut haknya sebagai istri, sebagai anak-anak untuk memperoleh nafkah. Mana tanggung jawabnya sebagai suami? Dia betul mendidik, membina gitu ya. Istrinya dan anaknya sebagai ujian. Tapi tidak berarti hak-hak istri dan anak-anaknya diabaikan, dilalaikan. Dosa besar dia. Karena melanggar ayat. Melanggar hadis yang sahih. Menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka tidak boleh. Orang yang ngaji seperti bisa merusak citra dari ikhwan yang rajin ngaji. Engkau rajin ngaji, ini bahasa Sunda hebatnya begitu.
Nggak ada dalam bahasa lain. Engkau rajin ngaji, tapi ada tapinya. Apa bahasa Indonesia engkau itu ya? Katanya rajin ngajinya, faham ilmu agama, tapi kok nggak tanggung jawab kepada istri dan anaknya dalam hal nafkah. Padahal menurut hasil pengajian yang dia fahami, yang dia pelajari, wajib memberi nafkah anak dan istri. Engkau rajin ngaji, tapi kok akhlaknya bejat ya? Nah kayak gitu. Ya, akhirnya hasil ngaji itu kayak gitu ya. Banyak orang yang rajin ngajinya, paham Quran Sunnah, mendakwahkan, mengklaim diri sebagai ahlus sunnah, tapi kok kayak gitu ya, merusak citra itu. Dan itu akhlak yang buruk kepada istri. Tidak menunaikan hak orang lain adalah akhlak yang buruk. Tidak memberikan hak kepada orang lain adalah kezaliman. Dan kezaliman adalah akhlak yang buruk. Ya, boleh istri mengingatkan. Bukan boleh, harus mengingatkan. Sang suami apabila suami lalai dari kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya. Ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Izin bertanya, jika istri akhlaknya buruk dan tidak bisa dinasehati, apakah sebaiknya diceraikan? Syukron, Ustadz. Afwan. Iya, istri berakhlak bejat. Yang harus dilakukan pertama, didik, bina. Inilah pentingnya kita memilih jodoh berdasarkan agamanya. Jangan lihat selain agamanya. Jangan lihat dunianya. Jangan lihat karena dia cantik. Jangan lihat karena dia kaya. Jangan lihat karena dia itu dari keluarga terhormat. Jangan lihat gelarnya dia itu S3 gitu ya. Tapi lihat agamanya. Jangan ada anggapan kalau agamanya nanti saya bina deh, dibina. Dibini dulu lalu dibina. Emangnya mudah membina? Mempertahankan kualitas akhwat yang sudah terbina lalu dinikahi karena agamanya. Mempertahankan kualitas dari agamanya setelah menikah itu aja susah. Apalagi memperbaiki kerusakan. Sebelum dinikahi rusak, setelah dinikahi lebih rusak. Ini saya ceritakan. Seorang ulama zaman baheula, dia faham Quran Sunnah, mengajar, berdakwah. Ustadz lah kalau zaman Kiwari. Dia anti kepada kebidahan, yang salah satu di antara kebidahan itu Khawarij. Ada tuh sepupunya perempuan berpemahaman Khawarij. Dia ingin menyelamatkan sepupunya itu. Sepupu bukan mahram. Dinikahi. Dia merasa ilmunya cukup. Keyakinannya tentang Ahlus Sunnah kuat. Menikahi wanita Khawarij, takfiri. Dengan niat mau diluruskan. Kalau sekarang kan gak bisa. Karena bukan mahram. Susah didakwahi. Kalau sudah menjadi suami istri, nanti bisa lebih intensif didakwahi, diajari. Jadi nikah. Apa yang terjadi? Dia yang terpengaruh. Sehingga dia lebih Khawarij dari istrinya. Waliyadzubillah. Seorang berilmu. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sangat bergantung, sangat dipengaruhi oleh agama kawan dekatnya, apalagi pasangan hidupnya. Makanya Nabi SAW menyatakan fadfar bidatid din taribat siadak. Nikahi wanita karena agamanya. Kalau enggak, taribat siadak maknanya kalau enggak begitu, kamu akan binasa.
kamu akan menyesal, kamu akan rugi. Kalau menikahi wanita bukan karena agamanya. Akhirnya jadilah pernikahan. Ternyata karena bukan pertimbangan agamanya buruk. Pemahamannya atau pengamalannya, termasuk akhlaknya. Nggak takut dosa, nggak ingin pahala. Segala sesuatu dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan akal dan perasaannya, bukan agamanya. Agamanya nggak jadi patokan dalam hidup rumah tangganya. Berani menentang suami, nusus, durhaka, nggak takut dosa, nggak kabita, nggak tergiur dengan pahala, nggak ada orientasi tujuan bahagia di akhirat, nggak. Bejat akhlaknya. Ini taribat tiada. Kalau nggak demikian, kamu akan binasa loh. Kamu akan rugi. Ini suami ketika milih istri. Padahal dia dominan. Apalagi sebaliknya, istri memilih calon suami bukan karena agamanya. Karena fisiknya, kegantengannya, karena kekayaannya, karena status sosialnya. Itu yang dipilih, agamanya nomor sekian. Bahkan gak jadi pertimbangan. Bahaya itu. Makanya Nabi SAW menyuruh para orang tua, nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa. Karena agamanya kalau takwa. In yuhibha yukrimha wa illam yuhibha lam yadlimha. Kalau suami itu nanti mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Si suami itu akan memuliakan istrinya kalau mencintai. Kalau tidak mencintainya, dia tidak akan mendolimi istrinya. Akan tetap aman di bawah kendali orang yang beragama. Dan agamanya dipakai, diamalkan. Tidak hanya sebatas ilmu. Diaplikasikan menjadi ketakwaan. Di bawah kendali suami yang bertakwa, seorang istri tidak akan dizalimi walaupun tidak dicintai oleh suaminya, dan tidak dicintai mungkin karena keburukan akhlaknya. Sekarang sudah kadung, sudah tidak bisa diputar ulang. Dia sudah menjadi istri yang melahirkan anak-anak untuk kita, akhlaknya bejat. Gimana nih? Itu sebuah kerusakan. Saya ingatkan, setiap kerusakan wajib bagi kita untuk memperbaikinya terlebih dahulu selama bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, melepasnya jauh lebih baik daripada mempertahankan awet tapi rajin. Samalah dengan umpamanya motor, mobil gitu ya. Selama masih bisa dipakai, maslahat bagi kita, ada sedikit dua dikit kekurangan, kerusakan masih bisa diperbaiki, jalan lagi, pakai terus. Tapi kalau mobil tersebut ya, setiap kali mau berangkat harus didorong, diganti akinya dengan yang baru, tetap susah hidup. Baru sekilo 2 kilo mogok, panggil montir. Seluruh kepentingan kita jadi terganggu. Cost, biaya untuk memperbaikinya, pemeliharaannya lebih mahal daripada harga mobilnya. Akhirnya kepentingan kita banyak terbengkalai. Uang kita banyak keluar, capek hati, capek pikiran, capek perasaan, capek fisik karena mobil mogok. Ganti saja sudah. Tapi ini punya nilai historis, saya sayang kepada mobil ini. Mana yang lebih penting, nilai historis ataukah kenyamanan hidup di masa sekarang yang akan datang? Historis itu masa lalu. Mana yang lebih penting, masa lalu atau sekarang yang akan datang? Kenangannya dulu luar biasa. Kenangan itu masa lalu. Mana yang lebih penting? Masa sekarang dengan yang masa datang. Itu juga terjadi pada istri atau pada suami. Pokoknya pasangan hidup. Kalau istri bejat, perbaiki dulu. Selama memperbaikinya masih memungkinkan. Al-Quran menyebut 3 tahapan memperbaiki istri yang nusus seperti itu.
Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini surah An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan kedurhakannya, kenusyuzannya. Fa'idhuhunna, didik mereka, bimbing mereka, bina mereka. Kalau ini sudah berlangsung beberapa lama, wah kelihatan nggak ada hasil. Wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur. Biarkan, jangan ditanya, jangan disapa, jangan diajak bicara, dihajar, hajar bahasa Arab, dibiarkan. Pisah tempat tidur. Lihat reaksinya beberapa lama. Mudah-mudahan dengan ini berubah. Kalau dengan cara seperti itu juga tidak berubah, tetap di dalam kedurhakaannya malah tambah anteng, tambah parah, maka wadribuhun, pukul mereka. Boleh seorang suami memukul istri berdasarkan nas ayat, asal jangan memukul bagian wajah, bagian kepala, dan jangan berbekas. Wadribuhunna, ini ayat, pukul mereka. Kalau sudah dipukul begini, tetap tidak berubah. Dipukul malah nangkis, terus pasang kuda-kuda. Aduh, gawat ini. Itu wanita itu akhlaknya bejat. Maka fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Maka utus sudah hakim wakil dari pihak laki-laki, hakim dari pihak wanita, orang tuanya. Berembuk. Mau putus, mau terus. Kalau terus harus berubah. Kalau enggak, udah putus. Dan kalau sudah sampai taraf itu, wanita tersebut tetap tidak diceraikan, akan menjadi kendala kebaikan bagi kita. Doa kita sebagai suami yang beristri bejat sebenarnya akan dikabul oleh Allah. Thalathatun idza da'ullaha lam yastajib lahum. 3 golongan manusia yang apabila berdoa kepada Allah tidak akan diterima, tidak akan diijabah doanya. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya buruk, jelek, enggak bisa dirubah, tapi enggak diceraikan juga. Ini yang menjadi penyebab Umar bin Khattab menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Padahal dia masih mencintainya. Bingung Ibnu Umar. Dia masih cinta ke istrinya, tapi ayahnya menyuruh menceraikannya. Datang dia kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapakmu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Alasannya syar'i. Jadi kalau sudah sampai taraf sana, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diluruskan. Kalau diteruskan awet tapi rajit, menjadi sumber penderitaan dunia sampai ke akhirat nanti, menjadi penyebab rumahnya menjadi neraka dunia baginya. Betah nggak hidup dalam keadaan demikian? Tentu saja tidak, ya sudah. Syariat menjelaskan lebih baik dicerai wanita seperti itu. Selama memang tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, memperbaikinya jauh lebih baik daripada menggantinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, anak saya merokok. Bagaimana caranya ya Ustadz agar anak saya berhenti merokok? Sudah dinasihati, sudah diberi contoh tidak merokok. Berbagai macam cara namun masih belum berhasil Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Kalau saya ada di posisi begitu, terus terang, secara praktisi saya juga bingung. Menasihati 3 orang ini, 3 jenis manusia amat sangat sulit. Itu hidayah aja dari Allah. Pertama, menasihati perokok.
Dikasih dalil dari Quran, sunnah, fatwa para ulama tentang haramnya rokok, dia bisa membantah. Datangkan 1000 dalil tentang haramnya rokok, saya akan datangkan 10.000 dalil tentang halalnya rokok. Diberi penjelasan oleh dokter tentang bahayanya rokok, ya, bisa menimbulkan penyakit berbahaya, jantung, impotensi, paru-paru, semua organ vital dalam tubuh rusak. Sampai pemerintah mewajibkan produsen rokok untuk mencantumkan itu. Dulu aja merokok bisa menimbulkan penyakit ini sudah sangat keras. Sekarang lebih keras, merokok membunuh, kan gitu. Apa jawabannya? Banyak, dokter aja banyak merokok. Ahli jantung merokok. Saya pernah diperiksa ke dokter jantung. Apa kata dokter? Hindarkan yang bisa merusak jantung. Ini diantara yang merokok. Oh iya. Memang saya tidak merokok sejak lahir sampai segede ini. Nah akhirnya setelah keluar sudah zuhur, sholat zuhur dulu, mungkin setelah zuhur itu di rumah sakit. Si dokter itu ke kantin makan, saya lewat lagi rokok gitu. Ahli jantung tuh. Jadikan dalil. Dokter bilang asal pola hidup kita, olahraga kita cukup gitu ya, pola makan bagus, maka merokok tidak begitu berbahaya bagi dia. Oh, pokoknya ada saja tuh. Merokok itu bisa memperpendek umur. Kakek saya 100 tahun lebih ngerokok terus tuh masih hidup. Yang gak ngerokok baru remaja sudah mati tuh. Ada saja dalil. Susah dinasihati. Kedua, orang yang sedang jatuh cinta tuh. Susah dinasihati. Ketiga, para pelaku kebidahan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya agar orang itu berhenti merokok, itu hidayah, urusan hidayah. Kita ngasih dalil dibantah. Dalil dari segi apapun, dari aspek syariat dia akan membantah. Dari aspek kesehatan dia akan membantah, ya. Dari aspek madarat yang ditimbulkan bahwa perokok itu zalim kepada orang yang di sekitarnya, terutama keluarganya. Umpamanya kita jelaskan, walaupun sekali ngerokok ke hutan, ke gunung, beres ngerokok ke rumah. Gak pernah ngerokok di rumah. Dia merasa tidak memadaratkan. Kita jelaskan, rokoknya itu mengakibatkan paru-parunya penuh nikotin, bakteri, penyakit, dan racun-racun kimia, entah ribuan jenis racun. Bersarang di paru-parunya, dihembuskan melalui nafas. Nikotinnya dan semua racun itu nempel di tubuhnya, di wajahnya, di rambutnya, di pakaiannya, masuk ke rumah, mangku anak, kehisap sama anak, menyemburkan racun dari nafasnya, dari paru-parunya, nempel di dinding, di gordeng, memenuhi udara dalam rumah, kesedot, keisep sama anggota keluarga. Zalim, walaupun merokoknya tidak di rumah tapi di luar. Kita jelaskan begitu. Apa dia bilang? Kakek saya, nenek saya seumur hidupnya merokok, bapak saya, rumah saya nggak ada yang sakit apa-apa tuh. Nah, selalu ada tuh. Terus sedang bingung. Tapi ya boleh kita jelaskan madarat, mafsadat, kezaliman para perokok semampu kita. Terus doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Berhenti dari merokok adalah hidayah. Berhenti dari kebidahan adalah hidayah. Ya, berhenti dari kemaksiatan juga hidayah. Termasuk ya menasihati orang yang lagi kasmaran, jangan berharap bisa didengar itu. Hanya hidayah Allah Azza wa Jalla, ya. Baru setelah mereka mengalami puncak madarat dari semuanya, mungkin itu yang menjadi jalan mereka berhenti. Kalau orang merokok itu sudah terkena jantungnya, paru-parunya, oleh dokter divonis nggak boleh ngerokok lagi, mungkin bisa berhenti dia.
Mungkin ya, tidak selalu. Sebab ada orang kena penyakit paru-paru, dirawat di rumah sakit paru-paru. Kata dokter, nih hasil ronsen paru-paru gini Pak. Makanya kalau mau sembuh, Bapak ini wajib berhenti merokok. Kalau enggak, Bapak akan mati Pak. Secara medis begitu. Apa jawabnya? Saya lebih baik mati daripada enggak ngerokok. Terus ngerokok walaupun di rumah sakit. Dan betul mati. Jadi kalau bukan hidayah Allah akan susah ya. Jadi tetaplah terangkan, jelaskan keburukan merokok, madarat merokok, kezaliman para perokok. Walaupun dia tidak merokok di hadapan orang banyak, tapi nafas yang dihembuskan akibat rokoknya meracuni orang banyak. Nah, terus jelaskan dan jangan lupa mendoakan ya. Semoga Allah menurunkan hidayah. Itu saja yang bisa kita lakukan ya. Saya pikir cukup ya, waktunya sudah cukup. Sebentar lagi memasuki waktu maghrib di Indonesia Barat ini. Semoga kita insya Allah bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Masih tema akhlak dengan judul cara menanamkan akhlak yang baik dalam kehidupan keluarga ya. Kalau sekarang pengaruh akhlak yang baik dalam kehidupan rumah tangga, kemarin kemuliaan akhlak. Nah, nanti bagaimana cara menanamkan akhlak yang baik di tengah kehidupan keluarga ya. Insya Allah bulan depan kita akan bahas. Sekarang sampai di sini karena terbatasnya waktu. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.